Realme 10 Pro menjadi salah satu sajian Realme menjelang berakhir tahun 2022. Ponsel ini hadir bersama deretan HP lain di keluarga Realme 10 series seperti Realme 10 dan Realme 10 Pro Plus. Ditinjau dari namanya, sudah jelas bahwa ponsel ini merupakan penerus dari Realme 9 Pro. Sama seperti Realme 10 Pro Plus, ponsel ini menjadikan desain sebagai jualan utamanya. Hal ini karena sang ponsel memakai frame datar serta bezel kiri kanan layar yang amat tipis. Namun, hal menarik yang dipunyai sang ponsel bukan cuma itu. Berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme 10 Pro yang sudah tim Gadget Me rangkum. Sebagaimana yang telah disinggung pada poin pembuka, desain menjadi salah satu hal menarik dari Realme 10 Pro. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, yakni Realme 9 Pro, perubahan pada desain Realme 10 Pro memang cukup signifikan. Sang penerus kini memakai bahasa desain yang lebih tegas. Hal ini dapat dilihat dari bentuk frame yang flat, berpindahnya posisi kamera depan ke sisi tengah, dan perubahan model-modul kamera. Selain itu, Realme memperkecil bezel tepi layar si ponsel menjadi 1 mm saja. Hal ini dilakukan Realme demi menambah kepuasan pengguna akan sebuah tampilan. HP ini memiliki dimensi 163,7 x 74,2 x 8,1 mm dengan bobot 190 gram. Dimensi tersebut dimiliki oleh varian Nebula Blue dan Dark Matter. Varian warna Hyperspace punya ketebalan 8,3 mm dengan bobot 192 gram. Layar 6,72 inci yang dipakai Realme 10 Pro diperkuat oleh panel IPS LCD. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+, mendukung refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, dan diklaim memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 680 nits. Yang istimewa dari layar ini adalah bezelnya yang tipis sebagaimana dijelaskan pada poin tadi. Menurut klaim Realme, bezel yang tipis membuat rasio layar banding bodinya menyentuh 93,76%. Hal ini membuat pengalaman menyaksikan tampilan konten makin luas. Terlebih, layar Realme 10 Pro sudah memiliki sertifikasi Widevine L1 sehingga dapat memutar film Netflix. Menonton film dalam durasi yang lama bukan jadi masalah. Pasalnya layar sang ponsel telah mendapat sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rainland. Realme 10 Pro tetap menggunakan SoC yang sama dengan Realme 9 Pro. Ya, Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC 6 nanometer ini didukung oleh RAM LPDDR4X dan kapasitas RAM 6GB atau 8GB serta memori internal UFS 2.2 dengan ukuran 128GB. Adapun Snapdragon 695 memiliki 8 inti CPU. Rinciannya adalah 2 Kryo 660 Gold berbasis Cortex A78 2,2 GHz dan 6 Kryo 660 Silver berbasis Cortex A55 1,7 GHz. Kandungan utama lain dari chipset ini adalah GPU Adreno 619, prosesor gambar Spectra 346T, prosesor AI Hexagon 686, dan modem internal 5G X51. Hanya ada satu kamera aktif di barisan belakang Realme 10 Pro meskipun jumlahnya ada dua. Yang pertama adalah kamera utama 108MP dengan bukaan f1.8 dan sensor kedalaman 2MP dengan bukaan f2.4. Kamera utama sang ponsel mengalami peningkatan dibanding kamera utama Realme 9 Pro yang 64MP. Adapun kamera selfie sang ponsel tetap seperti pendahulunya. Ia beresolusi 16MP tapi bukaannya turun dari f2.1 menjadi f2.5. Fitur lampu flash dan autofocus hanya dimiliki kamera utama. Sementara itu, kamera utama dan kamera selfie bisa merekam video hingga resolusi 1080p di 30 fps. Terdapat baterai berkapasitas 5000 mAh yang ditanam di dalam bodi Realme 10 Pro, sebuah kapasitas yang umum Anda jumpai di berbagai smartphone. Hasil pengujian GSM Arena pun memperlihatkan daya tahan yang baik. Realme 10 Pro mencatatkan skor ketahanan 127 jam, daya tahannya berada di bawah sang pendahulu yakni Realme 9 Pro 134 jam. Adapun baterai yang cukup awet dari Realme 10 Pro didukung dengan teknologi pengisian cepat 33 watt. Realme termasuk produsen yang up to date dengan kehadiran sistem operasi baru, sebab Realme 10 Pro langsung dibekali dengan sistem operasi Android 13.
Ponsel Mi menjadi salah satu ponsel kelas menengah tercepat yang memperoleh Android 13. Android 13 di ponsel ini dilapisi oleh antarmuka Realme UI 4.0. Keberadaan speaker stereo merupakan sebuah upgrade besar mengingat Realme 9 Pro hanya menggunakan satu buah speaker. Sebagian orang mungkin akan suka perubahan desain Realme 10 Pro yang positif. Desainnya tidak hanya menyegarkan mata, tapi juga membuat ponsel semakin nyaman digunakan. Hanya saja, perubahan desain mungkin tak cukup buat orang yang cenderung mengutamakan spesifikasi. Jika dilihat dari spesifikasi utamanya, Realme 10 Pro terlihat minim peningkatan dibanding pendahulunya. Jenis SoC, kapasitas baterai, dan teknologi pengisian tetap sama. Malah, Realme memangkas jumlah kamera fungsional si ponsel. Snapdragon 695 yang dipakai Realme 10 Pro sebetulnya adalah SoC yang bagus. CPU-nya kencang karena sudah menggunakan micro arsitektur Cortex A78 yang modern, sementara itu GPU Adreno 619-nya masih oke untuk menjalankan game-game masa kini. Hanya saja, kelemahan SoC ini adalah prosesor gambar alias ISP-nya. ISP Spectra 346T yang digunakan terbilang kurang layak untuk menugasi tugas content creation. Pasalnya, ISP ini hanya bisa menangani video dengan resolusi maksimal 1080p. Untuk kebutuhan konten, sebuah video setidaknya direkam dengan resolusi 2K. Dengan resolusi tersebut, Anda bisa melakukan cropping tanpa membuat video jadi pecah. Sebagian orang menilai bahwa kamera ultrawide HP di kelas harga 3 jutaan kurang oke. Namun sebagian lain melihat bahwa kamera ultrawide lebih berguna daripada sensor kedalaman. Sayang, kamera ultrawide dan kamera makro yang sebelumnya ada di Realme 9 Pro ditukar dengan sensor kedalaman di Realme 10 Pro. Tak ada kamera ultrawide membuat pengguna tak bisa memfoto dengan ruang pandang luas. Padahal foto dengan ruang pandang luas cukup berguna misalnya untuk foto keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadget Me.